Tiga pabrik yang memproduksi alat elektronik dan parabola di kawasan pergudangan Dadap, Kabupaten Tangerang kemarin siang terbakar. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Petugas dibantu warga mencoba untuk memadamkan api. Namun kobaran api terus merambat ke bangunan sebelah sehingga tiga pabrik ikut terbakar. Parabola dan antena sebagainya. Pada saat kejadian sempat terdapat satu karyawan yang masih terjebak di dalam, tapi sudah dapat dievakuasi oleh anggota lalu lintas Polsek Teluk Naga atas nama Acuy, berumur 46 tahun, perempuan. Bang, ini api diduga berasal dari mana nih, Bang? Sementara masih kita telusurin karena pada saat laporan awal api sudah membesar, sampai sekarang belum dapat dipadamkan, juga kami belum bisa ambil keterangan secara pasti. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk dapat membuka data nasabah di perbankan. Kebijakan ini merupakan salah satu syarat agar dapat ikut dalam pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information. Lantas, seberapa besar jumlah rekening nasabah Indonesia? Rekan Veronica Muniaga akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Vero, silahkan. Ya baik Egan dan juga pemirsa, menurut data dari Lembaga Penjamin Simpanan, tren jumlah rekening cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir. Dan kita simak datanya. Kita lihat untuk jumlah rekening tahun 2012 hingga 2016, di tahun 2012 mencapai 119,9 juta dan itu meningkat di tahun 2013 mencapai 147,6 juta. Masuk di 2014 terus mengalami peningkatan dan trennya terus meningkat hingga tahun 2016 di mana masing-masing 160,9 juta, 175,5 juta dan di tahun 2016 hampir mencapai 200 juta. Tidak hanya itu, jumlah simpanan yang terdata juga cukup besar jumlahnya. Tercatat pada tahun 2016, uang yang tersimpan di bank mencapai 5 kuadriliun rupiah. Kita simak datanya. Inilah simpanan perbankan tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012 mencapai 3,3 kuadriliun rupiah atau sekitar 3.300 triliun rupiah. Pada tahun 2013 pun juga terus meningkat menjadi 3,7 kuadriliun rupiah atau sekitar 3.700 triliun rupiah. Pada tahun 2014 4,2 kuadriliun rupiah, 2015 4,5 kuadriliun rupiah dan trennya terus meningkat hingga 2016 pun mencapai 4,9 kuadriliun rupiah atau sekitar 4.900 triliun rupiah. Nah, sementara itu tujuan keikutsertaan Indonesia dalam kebijakan pertukaran informasi keuangan adalah untuk mengetahui data warga negara Indonesia yang masih tersimpan di luar negeri. Berikut data perkiraan aset WNI di luar negeri. Nah, perkiraan aset warga negara Indonesia di luar negeri jumlahnya sekitar 250 miliar US dollar dan sebanyak 200 miliar US dollar itu berada di Singapura. Dari 200 miliar US dollar ini di Singapura, sekitar 50 miliar US dollar ini disimpan dalam bentuk non-investable asset seperti real estate. Sebanyak 150 miliar US dollar ini diinvestasikan dalam bentuk investable asset seperti deposito ataupun juga surat berharga serta saham. Ya, untuk sementara kembali ke Anda, Egan. Ya, baik. Terima kasih, Vero. Namun tadi disebutkan bahwa ada kendala dari Indonesia terkait dengan mengenai undang-undang perbankan. Nah, nanti kita akan sampaikan data mengenai undang-undang perbankan Indonesia. Kita akan sampaikan. Saya akan tanyakan coba kepada Veronica. Vero, apakah Anda dapat menyampaikan datanya? Ya, Egan, memang Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyatakan kendala komitmen Indonesia adalah di undang-undang perbankan. Kita simak pasal yang menghambat keikutsertaan Indonesia kepada keterbukaan informasi keuangan. Ini adalah Undang-Undang Perbankan Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 40. 1, yaitu bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksudkan dalam beberapa pasal. Kemudian selanjutnya pada poin nomor 2, ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak yang terafiliasi.
Selanjutnya pada pasal 41, untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Dan berikutnya perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Memang begitu rahasia kemudian bagaimana daftar ataupun juga data nasabah di bank begitu, Egan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya, Veronica. Saya kembali kepada Pak Pras. Pak Pras, kalau kita cermati memang salah satu kendalanya adalah mengenai undang-undang perbankan, kerahasiaan. Apakah ini tadi seperti yang kita sudah diskusikan, apakah tidak kemudian kalau ini nanti bisa dikeluarkan betul, katakan Indonesia betul-betul menerapkan hal ini, apakah ini tidak akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat? Apakah mereka tidak akan kemudian muncul penolakan nanti terhadap kerahasiaan mereka nanti akan diintip gitu kurang lebih? Ya, memang kalau kita cermati di pasal 41 Undang-Undang Perbankan, redaksionalnya kan di sana gubernur bank dapat artinya tidak wajib. Itu yang kadang-kadang ditafsirkan menjadi celah bahwa kita masih menganut kerahasiaan. Untuk kepentingan perpajakan itu tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, belum cukup diatur di sana bagaimana mandat untuk menjaga kerahasiaan. Artinya memang ada keterbukaan, ada akses, tapi tidak ada jaminan itu tidak disalahgunakan. Ini yang saya kira juga perlu diatur di Undang-Undang Perbankan. Dan sekarang belum sinkron antara Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang KUP di perpajakan sendiri. Jadi ini saatnya kita melakukan revisi undang-undang yang komprehensif terkait ini Undang-Undang KUP di pasal 35 terutama. Di pasal 35 dikatakan justru pajak hanya bisa mengakses data perbankan dengan permintaan ke gubernur bank atau ke kepala OJK kalau sekarang hanya untuk kepentingan pemeriksaan, penyidikan atau penagihan. Tidak ada untuk tadi automatic exchange atau untuk penggalian potensi. Lalu ini yang menjadikan prosedurnya juga lama dan pajak sulit untuk melakukan tindak lanjut. Lagi-lagi di situ pun juga belum diatur tentang proteksi bagi wajib pajak atau bagi nasabah. Apa hukuman bagi fiskus ketika terbukti menyalahgunakan data keuangan itu. Jadi ini perlu diharmonisasikan supaya satu sisi ada transparansi, tapi di sisi lain ada akuntabilitas yang jelas. Karena takutnya ada capital flight kalau ya begitu. Betul, nanti jangan-jangan digunakan untuk dimensi politik begitu kurang lebih penyalahgunaan. Takutnya begitu ya nanti ya Pak Pras ya. Baik, pemirsa, dalam Hot Ekonomi kita telah tersambung dengan Melkias Markus Mekeng, Ketua Komisi 11 DPR RI. Pak Markus Mekeng, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, baik. Pak Mekeng, kalau kita cermati mengenai Indonesia yang sudah mempersiapkan diri dalam era keterbukaan, dalam arti ini mengenai pertukaran informasi secara otomatis, ini bagaimana kemudian tanggapan Anda? Ya, memang ini sudah rezim baru di dalam industri keuangan di internasional dan penegakan hukum terhadap uang yang beredar di market. Dan dulu memang orang masih senang menyembunyikan kekayaannya untuk menghindari pajak. Nah, sekarang rejimnya sudah berubah, ya tentunya kita juga karena kita masuk di dalam negara yang menandatangani exchange information, automatic exchange information, kita harus patuh kepada aturan yang diberlakukan. Karena kalau kita tidak masuk dalam kelompok yang mengikuti ini, negara Indonesia ini akan menjadi negara yang tidak friendly untuk berinvestasi. Jadi ini adalah satu perubahan di dunia keuangan secara keseluruhan. Baik. Jadi ya kita juga harus menyesuaikan, undang-undangnya kita harus menyesuaikan, masyarakat pun harus memahami. Kita tidak bisa lagi mengumpet-ngumpetin sesuatu yang seharusnya itu potensi untuk dipungut pajak untuk membangun bangsanya. Tetapi selama ini diumpetin. Ya, Pak Markus, tapi yang menjadi polemik sekarang ini kan ada kendala dari Undang-Undang Perbankan yang menjamin mengenai kerahasiaan nasabah. Nah, ini menurut Anda apakah ini tidak kemudian nanti akan menjadi polemik di masyarakat bahwa sebetulnya mereka inginnya rahasia gitu dalam data-data perbankan mereka?
Kalau memang sebetulnya walaupun ada automatic exchange of information, kerahasiaan pasti ada. Tidak semudah itu orang membuka rekening. Kalau memang rekening itu dicurigai, tentunya bisa dibuka langsung. Jadi tidak serta-merta kalau ada automatic exchange information, nanti otoritas yang mau lihat-lihat itu kan nggak serta-merta itu. Jadi juga masyarakat nggak perlu terlalu takut yang berlebihan, selama uang yang didapat itu juga uang yang hal yang halal. Tetapi kalau uang yang nggak halal ya pasti takut lah. Baik. Tapi Pak Markus, apakah ini bisa betul-betul menjamin ini bisa betul-betul meningkatkan tax ratio kita dan kita juga bisa membuat pelaku pencucian uang tersebut bisa ditindak begitu? Ini bisa menjamin, Pak? Iya, menjamin kan nggak ada yang bisa menjamin 100%. Tapi paling tidak itu akan berkurang lah. Karena itu akan terjadi perbaikan-perbaikan dan tentunya di masa yang akan datang akan jauh lebih baik. Nggak akan mungkin 100% langsung membaik. Tapi itu akan berproses. Baik. Karena ini sudah terjadi perubahan kok. Dengan adanya teknologi yang begitu canggih, semua itu bisa dilakukan. Baik, Pak Markus, seperti yang sudah sesaat sebelumnya saya sudah sempat diskusikan dengan Pak Pras yang ada di studio di sini, kita masih mencari formulasi apa sebetulnya yang paling tepat supaya paling tidak kita tetap transparan, tapi kemudian jangan sampai ini disalahgunakan, Pak. Nah, ini menurut dari Pak Markus Mekeng sendiri, sebetulnya ini formulasi yang tepat seperti apa supaya pemerintah bisa mendapatkan data kerahasiaan juga digunakan sebaik-baiknya, tapi kemudian masyarakat juga dapat dijamin bahwa mereka betul-betul rahasia dan kemudian itu betul-betul digunakan untuk kepentingan dari negara, Pak. Iya, pastilah. Yang bisa membuka tidak semua orang bisa membuka. Jadi kalau ada saya masukin uang di bank, tidak semua orang di level itu bisa membuka rekening saya. Pasti ada certain key person yang bisa membuka. Nah, kalau ada terbuka tanpa ada satu kepentingan yang jelas, ya orang-orang yang bisa membuka itu akan menjadi akan berhadapan dengan penegak hukum, akan dituntut oleh pemegang rekening itu. Sama aja kayak tax amnesty, itu kan rahasia. Ya, yang mengikuti amnesty itu, kalau tiba-tiba ada data yang beredar dari pajak, itu bisa di-trace siapa yang membuka dan dia akan dikenakan. Ada undang-undangnya kan, kena sanksi. Ya. Baik, saya ke Pak Pras. Pak Pras, berarti sekarang yang harus dicermati oleh pemerintah kalau misalnya mereka mau melakukan ini adalah ya itu tadi ya. Ini bahasanya sekarang bagaimana kemudian menciptakan formulasi yang tepat begitu. Iya, saya kira harus ada sosialisasi yang baik ke masyarakat bahwa ini keniscayaan, ini tren global yang tidak bisa dihindari, dan juga dorongan supaya masyarakat patuh pajak dengan difasilitasi tentu saja. Di sisi lain diyakinkan ke masyarakat, seperti disampaikan oleh Pak Mekeng, bahwa ini sangat selektif dan terukur. Artinya ada prosedur yang harus dilalui. Meskipun ada akses langsung, bukan berarti setiap petugas pajak bisa real time membuka data nasabah. Tetap ada prosedur, dan lagi-lagi siapa yang masuk pemeriksaan adalah mereka yang risikonya tinggi. Ini yang juga perlu disampaikan ke masyarakat supaya tidak ada gejolak dan yang tidak perlu, saya kira. Oke, baik. Pak Pras, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pak Mekeng juga mohon ditahan telepon Anda. Kita akan lanjutkan pembahasan ini di segmen selanjutnya usai jeda. Pemirsa, Hot Ekonomi akan segera kembali.